Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat sore pemirsa, Brigadir Susan akan menginformasikan kondisi lalu lintas terkini melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Untuk lokasi yang pertama, saya ajak kita untuk pantau di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini sudah mengalami peningkatan volume kendaraan di kawasan ini dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priuk atau yang akan mengarah ke arah Cawang. Kami himbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk tidak melawan arah dan juga berhenti di belakang garis stop dikarenakan ada hak bagi para pejalan kaki di sana. Dan kondisi lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar. Kami menghimbau bagi Anda untuk antisipasi, kurangi laju kecepatan kendaraan Anda mengingat di kawasan ini cukup ramai dengan aktivitas dari masyarakat. Dan berikutnya di lokasi yang kedua, saya ajak kita pantau di exit tol Bekasi Barat. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau cukup mengalami peningkatan volume kendaraan. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini, harap untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dan jaga laju kecepatan kendaraan Anda. Dan kondisi lalu lintas di kawasan ini didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi. Dan kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk harap berhati-hati dikarenakan banyaknya aktivitas dari masyarakat di kawasan ini. Dan kondisi lalu lintas dari arah sebaliknya, yakni dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol juga pada sore hari ini terpantau memang mengalami peningkatan volume kendaraan. Bagi Anda untuk selalu berhati-hati dan berkonsentrasi. Dan berikutnya di lokasi yang ketiga, saya ajak kita pantau di Tol Gate Bogor. Kondisi lalu lintas dari arah Bogor yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau relatif lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kami harap untuk berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan berikutnya di lokasi yang terakhir, tepatnya di Pospol Simpang Cileunyi, Bandung. Kondisi lalu lintas di kawasan ini dari tol Cileunyi yang akan menuju ke arah Cibiru terpantau cukup relatif lancar, sedangkan dari arah Garut maupun Tasikmalaya yang akan memasuki tol Cileunyi pada sore hari ini peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Harap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat di kawasan ini juga cukup ramai dengan aktivitas masyarakat dan kendaraan-kendaraan yang menaik turunkan penumpang di median jalan yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan. Dan perlu kami informasikan, patuhi marka jalan dan rambu lalu lintas, selalu berhati-hati dalam berkendara serta waspada terhadap cuaca yang tidak menentu. Untuk informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan, selamat sore dan salam presisi. Di informasi berikutnya, pemirsa, Polres Kutai Timur berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan sebagai satuan kerja dengan indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA bernilai sempurna, yaitu 100. Apresiasi prestisius ini diberikan dalam ajang Mahakam Treasury Award yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Samarinda. Pencapaian ini menegaskan komitmen dan kinerja optimal Polres Kutai Timur dalam pengelolaan keuangan negara. Penghargaan ini juga merupakan bentuk apresiasi atas kemampuan Polres Kutai Timur dalam mengelola dana transfer dari pemerintah pusat secara tepat waktu, transparan, dan akuntabel. Kinerja yang optimal ini tidak hanya mencerminkan sinergi, tetapi juga kerja keras seluruh jajaran perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik atau good governance. Kapolres Kutai Timur AKBP Fauzan Arianto menegaskan bahwa kinerja ini akan terus dipertahankan dan ditingkatkan demi mendukung pembangunan berkelanjutan serta pelayanan publik yang lebih efektif. Kami Polres Kutai Timur menerima penghargaan bergengsi yang kesekian kali, yaitu penghargaan Mahakam Treasury Award 2025 yang hari ini diselenggarakan oleh Kantor KPPN Samarinda, Kalimantan Timur. Tentunya penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan seluruh jajaran Polres Kutai Timur dalam mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Serta tentunya adalah adanya kontribusi aktif dalam mendukung pengelolaan anggaran negara yang berkualitas.
Penghargaan ini juga alhamdulillah tentunya merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran, staf dan anggota Polres Kutai Timur dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang profesional dan akuntabel. Kami akan terus berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Dan tentunya juga penghargaan ini tidak lepas dari arahan dan bimbingan Bapak Kapolda Kalimantan Timur beserta seluruh pejabat utama Polda Kalimantan Timur. Yang tentunya dengan adanya penghargaan ini kami akan terus berinovasi, kemudian juga mengukir prestasi dan tentunya menjadi semangat bagi kami untuk terus bersinergi mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik. Dan untuk mewujudkan Polres Kutai Timur yang presisi, tulus melayani untuk masyarakat. Kegiatan Mahakam Treasury Award diselenggarakan oleh KPPN Samarinda sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh satuan kerja mitra mereka. Acara pemberian penghargaan periode semester 1 tahun 2025 ini bertempat di Aula KPPN Samarinda dan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan, serta Kepala KPPN Samarinda, para Kapolres dari wilayah Samarinda, Kutai Barat, dan Kutai Kartanegara. Dari Humas Polres Kutai Timur, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, ratusan siswa SMA di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah mengikuti kegiatan hipnoterapi yang digelar oleh Satuan Tugas atau Satgas 3 Preventif Operasi Madagoraya. Inisiatif ini merupakan upaya konkret untuk mengatasi berbagai masalah psikologis dan emosional yang mungkin dialami siswa, seperti kecemasan, stres, fobia, dan kebiasaan buruk. Kegiatan hipnoterapi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional para pelajar, serta menumbuhkan kembali kepercayaan diri, optimisme, dan semangat nasionalisme generasi muda di wilayah Poso. Kegiatan hipnoterapi ini dilaksanakan di dua sekolah berbeda, yakni SMA Negeri 1 Poso dan SMA Negeri 3 Poso. Di SMA Negeri 1 Poso, kegiatan ini diikuti oleh 213 siswa yang dipandu oleh Kauren Subakrenmin Satbrimo Polda Sulawesi Tengah Ibtu Kausiri. Sementara di SMA Negeri 3 Poso sebanyak 208 siswa turut serta di bawah arahan Kasih Provos Satbrimo Polda Sulawesi Tengah Ibtu Zulfadi Nur Lubis. Kegiatan ini digelar atas arahan Dansat Brimopolda Sulawesi Tengah Kombes Pol Kurniawan Tandirongre selaku Kasatgas 3 Preventif Operasi Madagoraya yang menunjukkan komitmen pimpinan dalam pendekatan humanis. Kami dari Satgas 3 Operasi Madagoraya pada hari ini telah melaksanakan kegiatan hipnoterapi yang kami laksanakan di dua sekolah di Kota Poso, yaitu di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 3. Pelaksanaan kegiatan hipnoterapi yang kami laksanakan di sekolah-sekolah merupakan kegiatan yang sudah kami laksanakan di setiap tahap operasi. Dengan kegiatan hipnoterapi yang kami laksanakan di sekolah-sekolah akan memberikan motivasi kepada anak-anak sekolah yang kita tahu bahwa mereka adalah generasi penerus bangsa ini. Semua kegiatan kami laksanakan berjalan dengan baik, dengan koordinasi dengan pihak sekolah. Kegiatan ini akan terus kami laksanakan selama operasi Madagoraya masih berjalan di Kota Poso. Kegiatan hipnoterapi ini mendapat sambutan antusias dari para siswa dan guru. Banyak siswa terlihat aktif dan antusias mengikuti setiap sesi yang dikemas dengan metode relaksasi dan motivasi. Tidak sedikit pula yang menyampaikan harapan agar kegiatan ini dapat rutin dilakukan untuk menunjukkan tingginya kebutuhan akan dukungan psikologis di kalangan pelajar. Kepala SMA Negeri 1 Poso Hermanto menyampaikan apresiasi atas inisiatif Satgas Madagoraya yang menilai kegiatan ini tidak hanya membantu pemulihan psikologi siswa, tetapi juga memperkuat karakter kebangsaan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya Kepala SMA Negeri 1 Poso dengan ini menyampaikan rasa apresiasi yang tinggi atas kegiatan yang dilakukan oleh Polri lewat kegiatan Madagoraya yang pada hari ini telah melaksanakan kegiatan di SMA Negeri 1. Tentunya ini mempunyai dampak yang positif dan lebih baik lagi ke depan untuk pembinaan mental pada anak-anak kami. Tema hari ini adalah melalui pembinaan memupuk jiwa nasional dan cinta tanah air. Ini sangat betul-betul luar biasa. Lewat program ini kami berharap semoga kedepannya lebih baik lagi. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Poso, Ahmad Masruri. Ia berharap kegiatan seperti ini terus didukung agar dampak positifnya bisa dirasakan jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hipnoterapi yang barusan diadakan oleh teman-teman kita dari Brimob Madagoraya telah usai. Dampak yang kami harapkan dari kegiatan ini adalah bisa memberi stimulus pada anak-anak kita, memberi semangat pada anak-anak kita, mengembalikan pada semangat mereka agar bisa sehat, sehingga mereka akan bisa mengambil suatu keputusan yang baik, bisa memilah-milah dan memilih-milih mana yang baik yang jelek. Harapan kedepannya adalah mereka akan menjadi manusia yang berguna bagi agama, negara, dan bangsa. Tentunya kita berharap pada teman-teman dari Madagoraya tetap melaksanakan tugasnya, tetap berimbas ke masyarakat. Hal-hal yang positif ini semoga ditularkan sehingga dampak hal yang positif akan bisa menjadi hal-hal yang positif bagi seluruh masyarakat, bagi siswa, bagi guru-guru, dan seluruh warga negara Indonesia. Terima kasih teman-teman Madagoraya. Mudah-mudahan semangat tidak akan pernah pudar sampai kapanpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Satgas Humas Madagoraya, Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.